Halo good people. Uh, di video kali ini saya mau menanyakan kepada teman-teman semua, pernah nggak sih kamu ngerasa capek, lelah, padahal kamu nggak ngapa-ngapain secara fisik, badan diem, tapi kepala rasanya penuh, dada kalian agak sesak begitu, dan entah kenapa kalian males untuk membuka satu aplikasi lagi. Bukan karena kuota habis, bukan juga karena nggak ada notifikasi dari dia, tapi karena kalian tahu begitu kalian masuk, kalian harus jadi seseorang yang berbeda. Ketika kita hidup di zaman dimana kita punya satu identitas, itu tidak cukup seperti di Instagram, di Facebook, dan kita harus terlihat punya hidup yang bisa dibilang estetik, terkonsep, dan minimal kelihatan bahagia. Di sosmed kita harus jadi versi paling profesional dari diri kita sendiri, ambisius, produktif, visioner, seolah hidup kita roadmap karir semuanya, ya kan? Di TikTok atau dituntut relevan, santai, lucu, atau insightful dalam 30 detik. Belum lagi di WhatsApp kalian, di X, bahkan game online, semuanya seperti minta versi diri kita yang berbeda. Dan masalahnya, semua itu tetap kita, tapi kok rasanya bukan kita yang utuh. Kita mulai merasa ada aneh, ada hal yang janggal, yang mana waktu tersadar kalau sebelum memposting sesuatu, kita itu mikir terlebih dahulu dan lama untuk memikir ini cocok buat persona yang kita buat, daripada kita mempertanyakan ini enggak sih gitu. Dan di setiap platform kayak punya topeng tersendiri versi diri kita, dan lama-lama kita bukan cuma pakai topeng, kita lupa muka asli kita yang mana. Dan lelahnya bukan karena kita membuat konten, lelahnya itu bukan karena harus konsisten, tapi coba kamu bayangin, kita harus jadi orang yang sama, tapi di versi yang berbeda setiap hari. Di Instagram kita tidak bisa terlalu ngeluh, nanti di feed rusak. Di TikTok kita nggak bisa ngomong, kita bingung sama hidup, nanti dianggap itu tidak profesional. Di sosmed kita nggak bisa terlalu serius, nanti dibilang gak relate. Jadi akhirnya kita nyusahin dan menyesuaikan diri terus di setiap tempat, sedikit demi sedikit, dan itu tanpa kita sadari. Dan itu yang membuat kita lelah secara mental, karena kita seperti menipu diri kita. Ada tekanan yang halus tapi terus menerus membuat untuk menjaga citra, bukan cuma dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Kita takut dianggap tidak konsisten, takut engagement kita turun, dan takut orang memikir, loh kok dia beda sekarang. Padahal manusia memang berubah, mood kita itu berubah di fase hidup yang berubah. Tapi dengan algoritma yang suka konsisten, suka yang flat gitu, jadi kita menahan perubahan demi stabilitas digital yang kita buat. Dan ironisnya, di dunia yang katanya paling bebas buat jadi diri sendiri, kita malah ngerasa paling terkekang. Terkadang kita ngerasa seperti sebuah brand, tapi bukan menjadi manusia.
setiap kata di pikiran, setiap opini yang kita timbang, setiap foto yang kita pilih, bahkan momen bahagia pun refleksnya bukan kamu menikmati itu. Tapi itu bagus untuk story. Bahan mentah konten, pengalaman jadi aset, emosi jadi materi publikasi, dan dari situ muncul rasa hampa yang aneh pada diri kita. Karena ketika semuanya dibagikan, dikurasi, dan disesuaikan, yang mana bagian yang benar-benar cuma untuk diri kita sendiri, yaitu kelelahan identitas digital. Itu bukan dramatis, tidak ada momen meledak, tidak ada titik runtuh yang jelas. Itu membuat lelah, capek yang ngumpul pelan-pelan di diri kita, seperti baterai yang gak pernah benar-benar full terisi 100%, tapi juga gak pernah sampai 0% gitu. Jadi kamu terus pakai tanpa sadar, daya itu semakin hangus gitu. Hidupi rokok dulu tadi teman-teman. Jadi kita akhirnya mulai ngerasa susah untuk menjawab pertanyaan yang sederhana gitu. Kita lagi pengen apa sih, guys? Karena terlalu lama untuk memikirkan orang maunya kita itu kayak apa gitu, seperti apa. Jadi validasi menjadi sebuah candu yang halus bagi kita. Satu postingan gitu sepi bisa bikin overthinking, tiba-tiba kita memikirkan yang gak seharusnya kita pikirkan. Satu komentar negatif bisa nempel seharian di kepala kita yang gak penting-penting banget. Padahal di dunia yang nyata ini mungkin gak ada gitu yang peduli sebesar itu dengan kamu. Tapi karena identitas kita itu tersebar di banyak ruang digital, rasanya kayak harga diri kita itu ikut tersebar juga gitu. Dan yang paling capek gitu ya, kamu itu ngerasa harus selalu on gitu, harus selalu ada. Gak ada waktu untuk benar-benar offline. Lagi istirahat pun tetap sadar ada pesona yang harus dijaga. Bahkan saat tidak memosting sesuatu, kamu mikir nanti algoritma turun gak ya. Bahkan saat lagi sedih, ada suara kecil yang muncul di kepala kamu, ini bisa jadi konten reflektif. Bahkan saat lagi bahagia, angle mana yang paling bagus ya. Yang akhirnya momen terasa setengah gitu, setengah dijalani, setengah direkam di kepala untuk dunia digital yang kamu buat. Dan kamu tersadar itu bukan cuma kamu. Coba lihat lagi dikit dong. Tadi kepotong guys. Jadi kamu tuh sadar itu bukan cuma kamu. Jadi banyak dari kalian yang tumbuh bareng di media sosial, bahkan saya juga gitu ya kan. Jadi kita belajar untuk membentuk diri kita itu sambil ditonton. Kita bereksperimen dengan jati diri kita, tapi eksperimennya ada penontonnya, ada like-nya, dan ada komennya. Bahkan kalau di YouTube ada subscribe-nya. Jadi proses untuk mencari diri kita sendiri yang seharusnya intim dan personal itu berubah jadi pertunjukan publik. Dan itu yang membuat kita itu jarang banget gitu ya, sendirian dengan diri sendiri yang versi asli kita. Dan mungkin kalian juga mulai kangen gitu ya, versi diri kalian yang tidak perlu dipikirkan orang lain, versi yang
bisa salah tanpa takut viral, versi yang bisa berubah tanpa harus bikin pengumuman rebranding personal, versi yang bisa ngerasa tanpa mikir ini estetik atau tidak. Karena jujur itu terlalu lama hidup gitu dalam banyak pesona, bikin membuat kita ngerasa tercerai berai. Sedikit di Instagram, sedikit di TikTok, sedikit di dunia nyata, tapi tidak ada tempat di mana kita butuh tanpa perform. Aduh, gangguan guys. Apanya? Kelelahan ini, wah. Jadi kelelahan itu bukan cuma soal screen time, itu soal beban psikologis Di sini kan? yang menjaga banyak versi diri tetap hidup bersamaan. Dan otak kita itu jarang istirahat dari mikirin persepsi, hati jarang bebas dari pertandingan, dan jiwa kita itu jarang dapat ruang buat cuma untuk ada. Terkadang kita pengen gitu menghilang sebentar, bukan karena kita benci dunia digital, tapi karena kita pengen ketemu lagi sama diri kita yang tidak sedang dilihat oleh siapa-siapa. Kita pengen ngerasain sesuatu tanpa refleks membingkainya jadi narasi, pengen punya opini tanpa mikir backlash, pengen gagal tanpa jejak digital, dengan perubahan tanpa arsip versi lama muncul lagi setiap tahun di memori kita. Dan mungkin itulah harga jadi generasi yang membangun identitas sambil disaksikan. Kita jadi ahli membentuk citra tapi pemula dalam memahami diri sendiri tanpa cermin layar. Dan sekarang kita itu belajar pelan-pelan untuk nurin topeng. Tidak harus langsung hilang semua, tapi mulai jujur dari diri kita sendiri. Capek ya capek, bingung ya bingung, gak harus semua perasaan itu punya caption di diri kita. Mungkin itu saja dari saya, Amri Fitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.